Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kalian semua dalam kondisi sehat ya. Nah anak-anak, hari ini Ibu Ayu akan memimpin devosi kita. Mari siapkan hati, pikiran, dan telinga. Siapkan juga Alkitab dan jurnal devosi. Sehingga selama devosi ini berlangsung, anak-anak bisa menuliskan hasil refleksi anak-anak di jurnal devosi ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, berikut adalah planning kita dalam sepanjang devosi ini. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelumnya, kita akan bernyanyi satu pujian dengan judul lagu Alkitab Buku Terindah. Mari anak-anak, kita bernyanyi bersama. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Mari anak-anak, saat ini Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tiada henti-hentinya merasakan kasih yang luar biasa, kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang berbicara, kiranya apapun yang Ibu Ayu beritakan, itu semua hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan saja. Berkati devosi ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini pembacaan firman Tuhan dari kitab Bilangan 26 ayat 63 sampai 65. Ibu Ayu akan membacakannya untuk kita semua. Anak-anak bisa mengikutinya dari rumah masing-masing. Bilangan 26 ayat 63 sampai 65. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eliezer. Ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun. Ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai, sebab Tuhan telah berfirman kepada mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini.
Nah, anak-anak, dari kitab Bilangan 26 ayat 63 sampai 65 ini, kita ulang kembali ya anak-anak ya pada hari-hari sebelumnya mengenai pembacaan kitab Bilangan 26 ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Musa pernah meminta kepada Tuhan. Musa meminta supaya Tuhan ini menunjuk satu orang untuk menggantikan dia sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Kenapa demikian? Karena Musa berpikir bahwa ketika nanti Musa meninggal, tidak ada yang akan memimpin bangsa Israel ini. Sehingga bangsa Israel ini menjadi seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Itu yang terjadi pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kepemimpinan Musa di Israel? Nah, anak-anak bisa lihat bahwa Allah juga bersependapat ya dengan apa yang dipikirkan oleh Musa. Nah, Allah memerintah Musa untuk menumpangkan tangannya ke atas Yosua ya, kepada Yosua. Itu dilakukan Musa di hadapan Imam Besar Eliazar dan di depan seluruh bangsa-bangsa Israel. Nah, sebagai tanda bahwa Yosua lah yang akan menggantikan Musa, supaya orang-orang Israel juga melihat bahwa yang menggantikan Musa adalah Yosua. Nah, apa yang menjadi permohonan Musa ini telah Allah kehendaki sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, anak-anak, kita lihat juga ya bahwa Allah ini selalu akan menunjukkan seseorang yang akan memimpin umatnya, begitu ya. Nah, Allah juga telah melakukan hal itu, telah menunjuk seseorang yang akan memimpin umatnya. Allah telah melakukan itu kepada kita. Nah, jadi Allah telah memberikan Yesus Kristus, Allah telah menetapkan Yesus Kristus untuk memimpin kita. Nah, Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya, supaya para pemimpin itu dapat mengikuti kehendak Allah. Tuhan telah mengatur. Nah, kisah dari Musa yang memimpin Israel ini, Tuhan juga telah mengatur segala sesuatunya, sehingga Israel dapat memiliki tanah yang dijanjikan itu. Nah, lalu bagaimana anak-anak kelanjutan dari kisah ini? Nah, anak-anak, setelah Allah memerintahkan Musa untuk menumpang tangannya kepada Yosua, maka Yosua lah yang akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Ya, Ibu ulang bahwa Yosua yang akan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus, Dia yang akan memimpin seluruh umat Allah untuk masuk ke dalam kerajaannya. Nah, anak-anak, dari pembahasan singkat tentang firman Tuhan ini, kita bisa menarik refleksi ya anak-anak, bahwa kasih setia Allah itu menjamin bahwa setiap anak Allah memiliki tempat di dalam kerajaan Allah. Nah, anak-anak, kita bisa lihat lagi bahwa Allah ini tetap setia mengasihi umatnya, setia memancarkan kasihnya kepada setiap umatnya. Dia tidak pernah berhenti sehari pun, bahkan sedetik pun. Allah tidak pernah berhenti memberikan kasihnya kepada umatnya. Nah, kita lihat dari perjuangan Musa memimpin bangsa Israel. Nah, banyak sekali lika-liku kehidupan yang dialami Musa saat memimpin. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, tetapi Tuhan tetap selalu setia kepada Musa, selalu memberikan Musa arahan, sehingga Musa bisa melakukannya, walaupun ada beberapa perlakuan Musa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menyertai. Tuhan memberikan ampun kepada Musa ketika Musa melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, anak-anak, kita bisa merasakan juga ke dalam kehidupan sehari-hari kita, betapa luar biasanya Tuhan memimpin kita dan memberikan kasih-Nya kepada kita, ya anak-anak.
refleksi hari ini kita harus merefleksikan sudah sejauh mana kita mengucap syukur dan meresponi akan kesetiaan Tuhan, akan kasih kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ibu Ayu akan memimpin, anak-anak bisa mengikutinya dari rumah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru, tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan masih tetap setia memberikan kasih-Mu kepada kami. Bantu kami ya Bapa untuk meresponi setiap kasih setia Tuhan dengan baik. Tuhan, kami saat ini akan berdoa untuk pembelajaran home learning kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dari awal sampai akhir. Biarlah kami dapat menggunakan waktu yang kami miliki ini dengan bijaksana. Biarlah kami dapat menggunakan waktu-waktu yang ada sekarang ini dengan sangat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan setiap perangkat apa yang digunakan oleh guru maupun yang digunakan oleh siswa dapat membantu kami untuk lebih memahami pembelajaran online kami ini ya Tuhan, dan sehingga pembelajaran online kami ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan telah memberikan kami kesehatan. Kiranya Tuhan yang selalu melingkupi kami, berikan kami kesehatan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kesehatan Bapak Ibu guru, sehingga dapat mengajar dengan efektif ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, kiranya Tuhan yang memberkati agar setiap warga masyarakat Indonesia dapat mengikuti aturan dari pemerintah. Berkati Bapak Ibu, pemerintah maupun dalam bidang kesehatan yang berjuang untuk melawan virus ini, yang berjuang melakukan segala yang terbaik, mengupayakan segala yang terbaik. Kiranya Tuhan yang memberkati kesehatan mereka, berikan mereka tenaga baru ya Bapa agar dapat melakukan tugasnya lagi, lebih semangat lagi Tuhan. Berkati juga untuk kedamaian Indonesia ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Belakangan ini terjadi berbagai macam keributan, kiranya Tuhan yang menyertai, ketuk hati setiap kami ya Bapa, setiap masyarakat Indonesia, agar mau tunduk kepada pemimpin kami, dan agar pemimpin kami pun diberikan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini, haleluya, amin. Oke anak-anak, kelas 3 dan kelas 4, demikian devosi kita hari ini. Kiranya anak-anak bisa mendapatkan refleksi dan mendapatkan firman Tuhan, dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, terima kasih telah mendengarkan devosi ini dari awal sampai akhir. Semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan semangat untuk belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.